Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qotibul Umam Ubaidillah dari kelompok 6. Saya di sini akan mempresentasikan tugas sejarah peradaban Islam tentang sejarah masuknya Islam di India, Persia, dan Turki pada masa tiga kerajaan besar dan tokoh pembaharu Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang masuknya peradaban Islam ke India. Islam pertama kali masuk ke India yaitu sekitar abad ke-7 yang dibawa oleh pedagang Arab. Jadi pedagang Arab itu sudah lama berkongsi atau bekerja sama dengan pedagang India. Dan pedagang Arab itu masuk ke India dengan ada yang beberapa menetap berdagang situ dan menikah dengan orang-orang daerah situ. Akhirnya Islam menyebar di India dengan cara perdagangan ini. Yang kedua yaitu masuknya Islam ke Turki. Pertama kali Islam masuk ke Turki yaitu pada tahun 1400-an Masehi, yaitu pada saat Kesultanan Utsmaniyah menguasai Turki. Jadi para penduduk Turki semakin banyak yang masuk Islam saat itu. Pada awalnya Turki itu dikuasai oleh kerajaan Bizantium, yaitu sebuah kerajaan yang berdiri sejak awal abad Masehi. Kemudian pada abad ke-12 dinasti Utsmaniyah berhasil menguasai Turki, yaitu tepatnya di kota Konstantinopel oleh sang penakluk yaitu Muhammad Al-Fatih. Dan pada saat inilah Turki menjadi masa keemasan, yaitu semakin tingginya peradaban Islam dari segi budaya, politik, ekonomi, karena didukung oleh keislaman yang sangat kental. Dan yang ketiga yaitu awal peradaban Islam di Persia. Islam pertama kali masuk ke Persia yaitu pada saat hancurnya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Tetapi ini hanya permulaan, dan mulainya peradaban Islam di Persia yaitu saat berdirinya kerajaan Safawiyah, yang saat berdirinya tepat pada masa keemasan dari Turki Utsmani. Kerajaan Safawiyah ini awalnya adalah sebuah tarekat yang bernama Safawiyah yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Berdirinya kerajaan Safawiyah ini menjadi pelopor utama bagi peradaban Islam di Turki, sehingga masyarakat mulai banyak yang masuk Islam dan peradaban Islam di Persia ini semakin maju dan semakin baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk presentasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Saya Muhammad Riansyah akan mempresentasikan tentang materi sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam dari tiga kerajaan, yaitu yang pertama ada kerajaan Mughal, yang kedua ada kerajaan Syafawi, dan yang ketiga ada kerajaan Utsmani. Berawal dari masa berdirinya, lalu dilanjutkan dengan khalifah yang memimpin, dan masa kejayaannya, dan diakhiri dengan masa kemundurannya. Langsung saja kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah kerajaan Mughal. Sejarah kerajaan Mughal ini kepemerintahannya berdiri pada tahun 1526 Masehi sampai dengan 1858 Masehi di anak benua India. Daulah Mughal ini didirikan oleh Zaharuddin Babur. Beliau adalah seorang pengusaha di Ferghana, dan dia menjadikan Delhi sebagai ibu kotanya. Ayahnya bernama Umar Mirza. Dia juga seorang pengusaha di Ferghana. Jadi Zaharuddin Babur ini mendapatkan warisan dari ayahnya berupa Ferghana ini pada saat dia berumur 11 tahun. Selanjutnya adalah khalifah.
Yang pertama kali memimpin Daulah Mughal adalah Sultan Zaharuddin Babur. Sultan Zaharuddin Babur ini sangat berambisi dan bertekad untuk menaklukkan kota Samarkand, yaitu sebuah ibu kota yang sangat berpengaruh di Asia Tenggara. Namun pada awal misi penaklukannya ini, beliau kalah. Lalu setelah beliau dibantu oleh Sultan Daulah Safiyah Ismail, beliau pun dapat menaklukkan kota Samarkand ini. Setelah menaklukkan kota Samarkand, pada tahun 1504 Masehi, beliau pun juga dapat menaklukkan kota Kabul, yaitu sebuah ibu kota di Afghanistan. Setelah dia berhasil menaklukkan kota Kabul di Afghanistan ini, dia melanjutkan ekspedisinya ke India. Selanjutnya ada Sultan Humayun. Sultan Humayun ini menggantikan ayahnya dan menjadi sultan kedua di kerajaan Daulah Mughal. Tetapi dia tidak sehebat ayahnya. Beliau terus-menerus mendapatkan masalah-masalah di dalam negaranya. Dia lebih mementingkan peperangan melawan musuh-musuhnya. Sehingga di tengah-tengah peperangan ini ada beberapa pemberontak yang ingin melepaskan diri dari Delhi. Contohnya ada Gujarat, dia ingin melepaskan diri dari Delhi. Nah, di masa kepemimpinan Sultan Humayun ini, kerajaan Daulah Mughal sedikit demi sedikit mulai menunjukkan kemundurannya. Selanjutnya ada masa kejayaan. Jadi masa kejayaan Daulah Mughal ini berada di tangan 4 orang sultan. Yang pertama ada Sultan Akbar, yang kedua ada Sultan Jahangir, selanjutnya ada Syekh Jehan, dan yang terakhir ada Aurangzeb. Dari keempat sultan ini, Sultan Akbar lah yang paling lama memimpin. Di masa-masa inilah Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya, yang semulanya daerah-daerah yang melepaskan diri pada saat kepemimpinan Sultan Humayun ini dapat direbut kembali dan disatukan kembali di bawah kepemimpinan Daulah Mughal. Selanjutnya ada masa-masa kemunduran kerajaan Mughal. Jadi masa-masa kemunduran kerajaan Mughal ini diawali setelah turunnya Sultan Aurangzeb. Setelah Sultan Aurangzeb ini, sultan-sultan yang memimpin kerajaan Mughal adalah sultan-sultan yang lemah. Apalagi pada pertengahan abad ke-18, Inggris mulai masuk ke India dan menguasai sebagian besar wilayah India yang semula adalah wilayah kerajaan Mughal. Dan setelah itu, Inggris menjatuhkan hukuman-hukuman yang sangat berat kepada pemberontak-pemberontak. Apalagi setelah sultan terakhir dari kerajaan Daulah Mughal ini diusir keluar dari istananya oleh Inggris. Selain faktor-faktor itu, ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Daulah Mughal ini. Contohnya ada sultan-sultan setelah Sultan Aurangzeb ini adalah sultan-sultan yang lemah. Lalu kemerosotan moral dari kerajaan Mughal dan dilanjutkan dengan hidup yang berfoya-foya dari kalangan elit. Dan yang kedua ada kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi ini berdiri pada tahun 1501 sampai dengan 1736 Masehi. Awalnya kerajaan ini adalah sebuah gerakan tarekat. Didirikan di daerah Ardabil, di sebuah kota Azerbaijan, Iran. Nama tarekat ini adalah Safawiyah. Nama Safawiyah ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din. Selanjutnya ada khalifah. Jadi ada 2 pemimpin yang sangat berpengaruh di kerajaan Daulah Safawiyah ini. Yang pertama ada Sultan Ismail. Sultan Ismail ini memimpin Daulah Safawiyah kurang lebih selama 23 tahun. Di dalam 10 tahun awal kepemimpinannya, Sultan Ismail ini dapat memperluas kekuasaannya atau wilayahnya
bahkan sampai ke daerah Persia dan Khurasan. Dan yang kedua ada Syekh Abbas. Syekh Abbas ini setelah diangkat menjadi pemimpin di Daulah Safawiyah, dia menata ulang kembali kerajaannya. Yang semula kerajaan ini dipimpin oleh pemimpin yang tergolong pemimpin yang lemah. Pada awalnya dia menghilangkan dominasi dari pasukan Hizilbas di kerajaan Safawiyah ini dan membentuk pasukan baru yang anggotanya ini diambil dari tawanan-tawanan perang. Dan pasukan ini diberi nama pasukan Bulam. Setelah itu dia membuat perjanjian damai dengan Turki. Selanjutnya adalah masa-masa kejayaan kerajaan Daulah Safawiyah. Masa-masa kejayaan Daulah Safawiyah ini berada di dua orang tadi. Yang pertama ada Sultan Ismail, yang kedua ada Syekh Abbas. Awalnya berada di Sultan Ismail, lalu puncaknya berada di tangan Syekh Abbas. Dan selanjutnya ada masa-masa kemunduran. Jadi masa-masa kemundurannya ini berawal dari setelah turunnya Syekh Abbas, lalu digantikan dengan sultan-sultan yang tergolong sultan yang lemah. Apalagi setelah Sultan Safi Mirza ini memimpin. Sultan Safi Mirza ini adalah pemimpin yang sangat lemah, ditambah lagi dia adalah pemimpin yang sangat kejam. Lalu ada faktor-faktor yang lain, yaitu seperti konflik di kerajaan Safawiyah ini. Jadi seperti itulah masa-masa kemunduran dari kerajaan Safawiyah ini. Dan yang terakhir ada kerajaan Utsmani. Daulah Utsmani ini didirikan oleh bangsa Turki, yaitu suku Oghuz yang bertempat tinggal di daerah Mongol. Mereka masuk Islam di sekitar abad ke-9 atau abad ke-10. Dalam kepemimpinan kerajaan Utsmani ini, mereka banyak membantu Sultan Alauddin II seperti saat dia menaklukkan benteng-benteng di Bizantium. Selanjutnya ada khalifah. Jadi ada 3 pemimpin yang sangat berpengaruh di kerajaan Utsmani ini. Yang pertama ada Sultan Muhammad II. Sultan Muhammad II ini adalah sultan yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Berbeda dengan cara sultan-sultan yang dahulu, beliau jauh-jauh hari membangun sebuah benteng sebelum melakukan penaklukan, dan benteng itu diberi nama Runli Hisar yang dibangun di Selat Bosporus di dekat Konstantinopel. Dan yang kedua ada Sultan Salim. Di bawah kepemimpinannya terdapat peralihan dari kesultanan menuju kekhalifahan. Dan dia juga beralih fokus yang semula ekspedisinya ke barat menuju ke timur, sampai dia menguasai Syria, Persia, dan Mesir. Dan yang ketiga ada Sultan Sulaiman Al-Hanun Sulaiman. Di dalam kepemimpinannya, kerajaan Utsmani mencapai puncak kejayaannya di dalam wilayahnya. Sampai-sampai di kepemimpinannya, wilayahnya mencapai Hungaria dan Rumania di Eropa. Dan selanjutnya ada masa kejayaan. Jadi masa kejayaan kerajaan Utsmani berada di tangan 3 orang tadi. Yang pertama ada Sultan Muhammad II yang diberi gelar Al-Fatih. Yang kedua ada Sultan Salim. Yang ketiga ada Sultan Sulaiman Al-Harun Sulaiman. Nah, sedangkan masa-masa kemundurannya itu setelah peninggalnya Sultan Sulaiman Al-Harun Sulaiman. Tercatat sebelum Turki menjadi republik, sultan-sultan setelah sepeninggalnya Sultan Sulaiman Al-Harun Sulaiman itu adalah sultan-sultan yang lemah. Apalagi ditambah faktor-faktor yang lain. Contohnya seperti wilayah yang kurang luas, administrasi yang kurang baik, terus pemimpinnya ambisius, dan perang terus. Jadi itulah faktor-faktor kemunduran dari kerajaan Utsmani. Jadi itulah presentasi dari saya tentang mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu materi tentang sejarah peradaban Islam di 3 kerajaan besar. Yang pertama ada kerajaan Mughal, yang kedua ada kerajaan Syafawi, yang ketiga ada kerajaan
Utsmani. Jadi cukup sekian dari saya dan akan dilanjut oleh teman saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita menuju ke materi selanjutnya, yaitu kondisi kejayaan dan sebab hancurnya 3 kerajaan besar. Yang pertama yang kita bahas adalah Kerajaan Mughal. Masa kejayaan pemerintah dan perkembangan ilmu pengetahuan masa kejayaan Daulah Mughal ini berada di tangan 4 orang sultan. Tetapi setelah perang Aurangzeb, kekuasaan pemerintahan Daulah Mughal diduduki oleh sultan-sultan yang lemah. Sementara itu, pertengahan abad ke-18 Inggris sudah menancapkan di India. Maka menyebabkan beberapa kontroversi di dalam kerajaan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab hancurnya Daulah Mughal diantaranya adalah sultan-sultan yang diangkat setelah Sultan Aurangzeb adalah orang-orang yang lemah. Yang kedua adalah kemerosotan moral. Yang selanjutnya adalah hidup berfoya-foya dan berasal dari kalangan elit. Yang kedua adalah kerajaan Safawi. Selama Daulah Safawi yang berkuasa di Persia atau Iran sekitar abad ke-16 dan abad ke-17 Masehi, kemudian Daulah Safawiyah mengalami kemunduran yang membawa kepada kehancuran, yang dimana pemerintahannya menurun secara drastis. Faktor-faktor penyebabnya adalah terjadinya konflik yang berkepanjangan di dalam kerajaan dan sultan-sultan yang tidak cekatan. Yang ketiga adalah Kerajaan Utsmani. Masa puncak kejayaan Turki Utsmani ada pada 3 orang sultan. Yang pertama adalah Sultan Muhammad II yang bergelar Al-Fatih. Kemudian mengalami masa kemerosotan dimulai dari krisis suksesi sepeninggalan Sultan Sulaiman. Kemudian dijelaskan faktor-faktor lain, yaitu seperti wilayah kekuasaan kerajaan yang kurang luas, administrasi yang tidak baik, pemimpin-pemimpin yang ambisius, dan perang yang terjadi secara terus-menerus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, saya akan menerangkan tentang tokoh pembaharu Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk lahir di Salonika pada tahun 1811. Kehidupan Mustafa Kemal Atatürk dipenuhi dengan perjuangan dengan melawan penjajah, yaitu dengan tujuan mewujudkan jati diri dari kebangsaan Turki. Setelah itu, pada tahun 1920, Mustafa Kemal Atatürk membentuk Majelis Nasional di Ankara. Dengan organisasi tersebut, akhirnya pada pemilihan umum pertama, yaitu pada tahun 1923, Turki memilih presidennya, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Sehingga mulai sejak zaman itu, Mustafa Kemal Atatürk menjadi presiden di Turki. Tetapi dalam kepemimpinannya, Mustafa Kemal Atatürk tetap melaksanakan pemilihan. Tetapi yang melakukan pengawasan terhadap partai-partai oposisi, sehingga pemilihan umum tersebut hanyalah sebagai formalitas belaka. Mustafa Kemal Atatürk tetap memimpin Turki. Mustafa Kemal Atatürk juga dikatakan sebagai seorang tokoh pembaharu di Turki, yaitu ia memiliki ide tentang pembaharuan tentang sistem pemerintahan di Turki, yaitu yang awalnya pemerintahan berbentuk khalifah atau kesultanan menjadi sebuah negara, yaitu negara dengan sistem republik dengan prinsip nasionalisme. Paham yang diterapkan oleh Mustafa Kemal Atatürk meluluhkan akar budaya keislaman yang telah mewarnai Turki sejak zaman dahulu kala. Terima kasih atas waktunya. Demikian adalah presentasi dari kelompok 6. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.